potensi riaknya itu ada dan besar. Juga ibadah-ibadah yang lain. Tapi kalau puasa Ramadan menurut para ulama itu potensi riaknya kecil. Kenapa? Ya karena orang itu dengan sangat bisa dia makan dan minum, misalnya sambil ngumpet, tapi dia tidak lakukan itu karena dia tahu bahwa kalau dia lakukan tentu puasanya batal dan tidak mendapatkan pahala di sisi Allah, bahkan berdosa karena dia tinggalkan puasa dengan sengaja. Makanya di dalam hadis qudsi ya Allah mengatakan kullu amal ibni adam lahu, setiap amalan manusia itu untuk dirinya, illa shiyam, kecuali puasa, fa innahu li, sungguhnya puasa itu adalah untuk gua anak dizibi, dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Jadi Allah yang akan memberikan ganjarannya. Kenapa? Puasa itu urusannya antara orang yang berpuasa itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya atau pahalanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberitahu secara definitif. Nah, kalau sesuatu yang dirahasiakan itu kan biasanya berharga. Tidak seperti sesuatu yang Allah sampaikan secara, atau Rasulullah sampaikan misalnya secara terang-terang. Tapi ini dirahasiakan. Seperti sabar, juga begitu Pak. Sabar itu hubungannya dengan puasa. Ada persaudaraan ya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya orang-orang sabar itu diberikan pahalanya bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan. Puasa Ramadan yang di dalamnya tidak ada sabar. Kita sabar menahan hawa nafsu, sabar menahan ya godaan makan, minum dan seterusnya. Nah, jemaah masih benar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan ya menyaring keimanan umat Islam. Ramadan menyaring ya memilih umat mana yang pandai mengendalikan hawa nafsunya, tidak hanya makan dan minum saja. Karena urusan puasa itu tidak hanya menahan diri dari makan dan minum di siang hari, tapi lebih dari itu. Sebagaimana yang Nabi sampaikan, apa Nabi sampaikan? Man lam yada' qawla zurul amal bihi, siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohongnya dan perbuatan buruk ya. Wal amal bihi apa? Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh kalau orang itu meninggalkan makan dan minum. Jadi dari sini kita diajari Allah Subhanahu wa taala, dibentuk oleh Ramadan ini sebagai muslim yang berkarakter, muslim yang jujur ya, supaya siap menghadapi tantangan-tantangan di masa mendatang. Yang kedua, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang diperankan oleh Ramadan itu adalah sebagai apa namanya? Tamayuz. Syahrul tamayuz. Apa itu tamayuz? Bulan yang membedakan. Ya. Bulan yang memberikan identitas yang khas kepada umat Nabi Muhammad SAW, di mana puasa Ramadan ini adalah puasa yang hanya diwajibkan kepada umat Islam, tidak kepada umat-umat sebelum umat Islam, umat Nabi Muhammad. Puasa Ramadan hanya diwajibkan kepada umat Islam, dan itu menjadi ciri khasnya umat Islam, karena sebelumnya umat Islam, umat Nabi Muhammad itu diwajibkan puasa apa? Puasa Asyura, diwajibkannya puasa Asyura kepada umat Islam. Tapi kemudian setelah diturunkan perintah puasa Ramadan, puasa Asyura tidak lagi diwajibkan. Puasa Asyura itu kan puasa yang juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya, ketika Rasulullah memerintahkan sahabat untuk puasa Asyura, waktu itu disampaikan kepada Rasulullah, orang-orang Yahudi juga puasa tanggal 10 Muharram. Ya, kenapa mereka puasa? Karena di tanggal 10 Muharram itu mereka memperingati diselamatkannya nenek moyang mereka dari kejaran Firaun. Saat Nabi Musa alaihissalam membelah Laut Merah dengan apa? Dengan tongkatnya. Ya, itu dikejar Firaun di belakang, di depan laut. Lari kemana kira-kira? Maka Allah perintah kepada Nabi Musa, idrib bi asraqal bahr
pukullah dengan tongkatmu lautan itu, fanfalaqa, maka laut itu terbelah menjadi dua, fakana kullu firqin kaqaudil azim, maka setiap belahan itu membentuk seperti dinding yang besar. Jadi terbelah seperti ini, ya. Kemudian di tengahnya itu menjadi daratan, dan kemudian Bani Israil kaum Nabi Musa berhasil melewati itu dengan selamat. Lalu ketika Fir'aun mengejar, ya, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah lautan. Nah, itu kaum Nabi Musa alaihissalam dihadirkan kepada mereka peristiwa-peristiwa yang banyak di luar nalar manusia. Laut terbelah, ya kan? Laut terbelah. Kemudian apa lagi? Setelah diselamatkan itu, mereka juga diberi apa? Diberi berbagai macam nikmat, ya. Tapi apakah mereka bersyukur itu? Mereka justru ketika diberikan mukjizat, ya, di hadapan mereka, di mana Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa melalui tongkatnya itu laut menjadi terbelah, ya mereka bukannya tambah nurut kepada Nabi Musa alaihissalam, bukannya tambah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka justru minta tanda kebesaran Allah yang lebih lagi. Apa mintanya? Kata mereka kepada Nabi Musa alaihissalam, "Arinallaha jahratan." Perlihatkan kepada kami Allah dengan mata telanjang. Ya. Nah itu siapa Pak? Bani Israil. Cucu-cucunya masih ada nggak? Cucu-cucunya masih itu yang merampas tanah orang, ya, di Palestina. Arinallaha jahratan. Perlihatkan kepada kami Allah dengan mata telanjang. Maka kemudian apa? Ya Allah marah. Fa'akhadat bimusa'ibatu bidhulmihi, baru kemudian mereka disambar petir dan mati, Pak. Kosong. Ya. Tapi kemudian Allah hidupkan kembali. Ya, Allah hidupkan kembali sebagai apa? Allah ingin memperlihatkan kepada mereka tanda kekuasaannya. Jadi berbagai macam kebesaran yang Allah perlihatkan kepada mereka, ya, itu banyak. Ya, yang apa namanya yang luar biasa itu laut terbelah, ya. Tapi tentu tidak dikabulkan ketika mereka ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak bisa dilihat di dunia. Ya, Allah tidak bisa dilihat di dunia, maka tidak bisa. Nabi Musa saja ketika berbicara dengan Allah itu kan tidak melihat, ya kan? Allah hanya berbicara wa kallama Musa taklima, tapi Allah tidak menampakkan di dunia, maka ya, tempat itu menjadi hancur. Ya, karena memang Allah tidak bisa dilihat di dunia. Ya. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang Yahudi atau Bani Israil juga diberikan yang namanya makanan, Pak. Diberikan makanan di tengah padang pasir ketika mereka tersesat. Berapa tahun tersesat, Pak? Orang-orang Yahudi atau pengikut Nabi Musa itu berapa tahun tersesat? Berapa? 40 tahun. Yatihuna fil ardi, ya. 40 sanatan yatihuna fil ardi. 40 tahun mereka yatihun itu tersesat di bumi, di padang pasir. 40 tahun, ya, tersesat di situ, tidak bisa keluar. Nah, di tengah kesesatan itu Allah penuhi juga makanan minum mereka. Allah penuhi mereka. Apa Allah hadirkan yang disebut dengan makanan yang disebut dengan al-manna was-salwa, ya kan? Al-manna was-salwa itu makanan burung puyuh. Kemudian yang al-manna itu burung puyuh siap santap, kemudian salwanya minuman madu yang bercampur dengan embun. Ya, diminum di tengah padang pasir. Nikmat nggak kira-kira? Nikmat. Udah begitu dikasih adem-ademan sama Allah. Apa? Awan, Pak. Wa dhallalna 'alaihimul ghamama wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa. Jadi kami naungi mereka dengan awan, lalu diberi apa? Makanan, ya, sambil makan. Karena kalau kita di Indonesia itu di tengah sawah, di saung, ya, terus ada makanan, minuman lezat, nah itu kita, Pak. Ya, dan itu tidak sekali Allah hadirkan itu kepada mereka, tapi apakah mereka bersyukur itu? Nah, jangan sampai kita seperti umat Nabi Musa yang tidak bersyukur ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentu harus rajin bersyukur. Karenanya,
ya orang-orang itu, ya orang-orang Yahudi itu dalam Al-Quran kan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena mereka maksiat, ya kerjanya itu membangkang perintah para rasul, bahkan bukan hanya membangkang perintah para rasul, dibunuhi juga itu para rasul itu, ya dibunuhi oleh mereka sendiri. Guru-gurunya, bayangkan saja, guru-gurunya dibunuhi. Nauzubillahi min dzalik. Maka tentu itu menjadi pelajaran bagi kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang menghargai guru, ya, menghormati guru, tidak bersikap kasar pada guru, ya, memuliakannya dan seterusnya. Hadirin berkata Allah, itu namanya syahrul tabayyun. Ditambah lagi, ya, ditegaskan dengan di samping tadi puasa itu menjadi ciri khas umat Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi bahwa di tahun yang sama itu, di tahun 2 Hijriah, di bulan Sya'ban juga dipindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musyarrafah, ya, di tahun kedua Hijriah. Ini sebagai penegas bahwa umat Nabi Muhammad itu punya syariatnya, umat Nabi Muhammad SAW itu punya ciri khasnya, punya identitas yang unik. Maka kita harus bangga dengan syariat yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya, kita harus bangga dengan identitas keislaman sebagai umat yang yang pantas menerima kepemimpinan nanti masa yang akan datang. Haruslah jadi umat yang mandiri, ya, tidak menjadi umat yang ikut-ikutan. Kata Nabi apa? La takunu imma'ah. Jadi jangan kita ini menjadi imma'ah, ikut-ikutan. Apa? La takunu imma'ah. Jangan kamu ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan ya, orang ngalor ini ngalor, ya kan? Orang itu gampang ikut-ikutan. Pertama yang di medsos, pergaulan-pergaulan itu, ya jangan gampang ikut. Karena di medsos itu kan banyak sekali contoh-contoh yang tidak baik. Terutama pada remaja-remaja kita ini yang gampang kemudian mengikuti tren, ya kan? Apa bahasa ini? Kalau bahasa medsos itu apa Pak? Apa namanya? FOMO. Begini baru anak games ini. FOMO namanya Pak, ya kan? FOMO. Jadi nggak mau ketinggalan. Nah, FOMO itu namanya itu anak-anak remaja kita itu, ya, yang bisa produktif itu lebih banyak jumlahnya di Indonesia, dan itu puncaknya terjadi pada tahun 2030. Nah, mudah-mudahan ini betul-betul menjadi anugerah, jangan kemudian menjadi musibah. Ya, dengan banyaknya anak-anak muda, ya, anak-anak muda ini, ya ini harus ini bapak ini para dai yang harus sering turun kepada mereka, mengarahkan. Jadi jangan sampai mereka kemudian terbawa pergaulan, yang pergaulan itu sekarang kan sudah global, ya, globalisasi itu ya betul-betul terjadi karena memang, ya, apa yang ada di misalnya Cina, apa yang ada di di ujung dunia sana itu, ya kabarnya sampai kepada kita detik itu juga, ya. Dan tren apa yang terjadi di dunia sana dan di luar sana itu juga sangat mungkin juga diikuti oleh anak-anak kita di sini. Nah, maka teman-teman mengajarkan kita Bapak Ibu tentang tamayyuz. Kita ini adalah ummah mutamayyizah. Kita ini umat yang unik, punya identitas. Jadi jangan mau kemudian menjadi imma'ah, menjadi umat yang ikut-ikutan. Nah, walaupun tentu fenomena itu pernah juga dikhawatirkan oleh Nabi SAW dalam hadis bahwa umat Nabi Muhammad itu nanti seperti apa? Buih. Kalau buih itu kan berarti, ya, ombaknya ya bertiup, ya kan, maka dia akan terbawa. Ombak bertiup, ombaknya datang dan dia terbawa, ya kan. Pokoknya terombang-ambing saja di air, di lautan, yang namanya buih. Jadi tidak punya pendirian. Mudah-mudahan, ya, kita tidak saat ini tentu, walaupun demikian tentu janji Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran
tentang bahwa umat ini nanti akan diberi kemenangan, akan dikokohkan di muka bumi, ya, itu kita harus yakini bahwa janji Allah itu akan datang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ya, Ramadan membangun umat itu dari sisi tarbiyahnya. Ya. Ramadan sebagai syahrul tarbiyah. Ramadan sebagai bulan pembinaan. Ya. Ramadan mendidik kita menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuh kepada Allah sepenuhnya. Ketika Allah turunkan perintah puasa di Al-Baqarah 183, kita tidak bertanya kenapa puasa Ramadan itu harus di bulan Ramadan. Kenapa puasa itu harus dari pagi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kenapa puasa Ramadan harus sebulan penuh? Ya. Dan kita tidak bertanya itu karena kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menerima perintah itu apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ciri orang beriman. Jadi kita ditarbiyah dulu. Maka terhadap perintah yang lain pun harus lebih, Bapak Ibu. Ya, ketika Allah perintahkan bab-bab yang lainnya, ya, kita juga harus mengucapkan sami'na wa ata'na. Kemudian mengendalikan hawa nafsu, tarbiyah mengendalikan hawa nafsu. Di mana Ramadan itu tidak hanya nafsu makan dan minum saja, tapi hawa nafsu dari, ya, segala macam jenis, termasuk di situ apa? Nafsu terhadap lawan jenis, ya kan? Yang halal pun di Ramadan kita tinggalkan. Yang halal itu antara suami dan istri berhubungan di siang hari, ya kan? Kan kita tinggalkan itu, Pak. Halal kalau dilakukan di bulan yang lainnya, tapi di bulan Ramadan tidak boleh dilakukan. Ada yang berani melakukan itu? Nah, maka kafaratnya berapa? Kafaratnya 2 bulan puasa berturut-turut, ya kan? 2 bulan puasa. Kalau nggak sanggup, ada sahabat yang begitu kan? Sahabat Nabi yang datang kepada Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, celakalah. Ya, aku telah menggauli istriku di sang hari Ramadan. Ya udah, kamu puasa 2 bulan berturut-turut, ya. Karena nggak sanggup, saya puasa Ramadan sebulan aja nggak sabar lihat istri kan gitu, ya kan, di siang hari. Apalagi ini 2 bulan berturut-turut. Yang ada dia baru puasa seminggu misalnya, ya kan, dia batal. Ya kalau batal kan ngulang lagi. Kayak minum obat apa namanya? Ngulang lagi dia. Ya, kalau dia batal. Ada yang melakukan Allah. Nah, jadi itu pengendalian hawa nafsu. Kemudian dilatih juga kita Ramadan ini tarbiyah dari sisi ketahanan dan disiplin. Kita tidak makan, tidak minum. Itu buah dari tarbiyah itu kemudian, ya, tercermin pada beberapa peristiwa penting yang terjadi di masa mendatang. Ya. Di zaman Rasulullah SAW ada perang Tabuk, ada perang Dzul-Riqah, ada perang Khaybar, yang itu adalah diceritakan oleh para ulama sejarah sebagai perang yang sulit makan, sulit minum, ya, sedikit makanan, sedikit minuman. Kalau perang Tabuk dikatakan sebagai, ya, yaumul usra, itu hari yang sulit, perang yang sulit. Kenapa? Lagi paceklik di Madinahnya, belum panen, baru siap akan panen. Ya, baru siap akan panen, tapi belum panen. Ya, itu ujiannya. Jadi sedikit makanan, sedikit minuman. Nah, kalau tidak diajari, tidak ditarbiyah untuk menahan nafsu, menahan apa, makan dan minum di bulan Ramadan, tentu kaum muslimin pada waktu itu, ya, tidak akan mampu melewati peristiwa-peristiwa penting itu. Ya, mereka tidak akan bertahan, ya, karena waktu-waktu itu adalah waktu yang sangat sulit. Jangan dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita diajari tentang solidaritas, tentang kedermawanan. Di mana umat Islam diwajibkan apa? Mengeluarkan zakat fitrah. Yang ini kewajiban ini bukan orang kaya, Pak. Kewajiban zakat fitrah itu kewajiban per kepala. Mau dia kaya, mau dia miskin, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dia punya jatah makan hari itu, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi ini diajari kita, ya, walaupun miskin, walaupun tidak punya apa-apa, tetap semangat berbagi itu ada, harus ada. Dan itulah yang
kemudian tercermin pada diri sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai macam, dalam berbagai peristiwa penting, misalnya perang Tabuk tadi itu, mereka yang kayanya mengeluarkan hartanya, ada yang separuhnya, ada yang sepertiganya, ada yang seluruhnya seperti Abu Bakar, ya. Ada yang hanya punya kurma beberapa biji saja, mereka sanggup kemudian dibawa kepada Nabi SAW segenggam kurma itu kepada Nabi untuk disumbangkan, ya, sebagai bentuk kontribusi mendukung jihad fisabilillah itu perang Tabuk pada waktu itu. Nah, ini adalah ajaran kedermawanan yang diajarkan atau ditarbiyah oleh Rasulullah kepada umat Islam, yaitu tarbiyah kedermawanan. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir, ya, tentang kaitannya tentang Ramadan dengan jihad, ya, bahwa Ramadan itu melatih mengendalikan hawa nafsu. Jihad, ya, jihad itu di mana jihad itu juga diwajibkan di tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban. Jihad itu memberikan kemenangan kepada umat Islam, dan kemenangan itu berbuah apa? Berbuah kepemimpinan. Dan kepemimpinan itu tentu apa? Mendatangkan ya kekayaan, apa gitu Pak? Dunia. Yang namanya jadi penguasa, pemimpin kan pasti dunia itu dalam genggaman, berarti begitu Pak. Ya, makanya orang banyak yang berlomba-lomba ngejar kursi, ya Pak. Kursi apa itu? Coba Pak, kalau kursi, ya itu anggota dewan misalkan gitu kan. Ya manusiawi itu memang, ya nggak? Mengejar kursi, kekuasaan itu karena memang ya manis. Maka umat Islam di sini diajarkan ketika jihad itu kemudian membuahkan hasil kemenangan, kemudian diberi kekuasaan, diberi kemudian dunia, dibukakan dunia, ya. Nah, yang menjadi pengendalinya adalah puasa Ramadan. Menjadi pengendalinya adalah puasa Ramadan, ya. Karena kalau itu tidak kemudian menjadi kendali puasa Ramadan itu, kekuasaan itu akan justru menjerumuskan umat Islam pada kehinaan, atau siapapun itu ya kepada kehinaan. Nah, itu yang kemudian terjadi di akhir-akhir masa Daulah Abbasiyah, di mana ketika Genghis Khan menyerbu, ya, itu khalifahnya lagi apa? Lagi asik-asikan, ya, lagi asik-asikan. Jadi lagi ya sudah tergoda dengan nikmatnya dunia. Ketika Genghis Khan mana dia itu akhirnya ya sudah terkalahkan dinasti Abbasiyah. Demikian barangkali yang bisa disampaikan. Berapa menit lagi? Sudah maghrib ya? Masih 10 menit ya? Masih 10 menit lagi. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan atau tambahan atau ya apa namanya dikurangi kalau kelebihan, kalau juga bisa dipahami dan bisa dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah ke depan, dan bisa mengoptimalkan waktu yang masih panjang sampai 20 tahun lagi Ramadan. Dan apa namanya tadi sedikit FOMO yang sedang kira-kira perlu tahu nih FOMO kalau mau ketinggalan ya. Dan mungkin itu bagaimana yang sekarang terjadi, dan yang pasti bukan doang ya, kalau kita juga sama, kalau kita yang para orang tua kalau ketinggalan, mudah-mudahan bukan termasuk orang-orang yang disibukkan dengan dunia, disibukkan dengan hal yang tidak bermanfaat, dan apa namanya kita selalu disibukkan dengan kebaikan dan ibadah yang bisa membawa keberkahan kepada kita semua. Baik, untuk sambil menunggu waktu berbuka, ada beberapa dari jamaah sekalian, silakan dari bapak-bapak. Satu orang lagi. 7 menit lagi. Lakene jangan. Kemarin itu lakene. Dari ibu mungkin siapa dari dada hijab.
Ibu-ibu ada pertanyaan nggak? Tutup lah. Kamu lapar sebenarnya. Salwa, yang lapar dan diri sini. Pak yang bertanya. Balik lagi ya. Pak Ustaz. Mewakili Pak Trisno. Oh enggak. Pak Ustaz. Yang kita tahu bahwa anak sekolah itu kan mereka libur satu, kedua mereka juga pada berpuasa, tetapi MBG itu masih jalan. Ini gimana menurut pandangan Islamnya Ustaz? Di bulan puasa Ustaz. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Ustaz bisa dari wakilnya. Aduh. Ini punya kami jalan. Ya, yang jelas kalau dimakan batal puasanya. Ya, kalau tujuan pemerintah untuk supaya anak-anak makan, ya, berarti itu dosa. Tapi itu apa begitu atau tidak? Makanya yang diberikan MBG dan itu apa? Siapa yang anak sekolah? Nah, yang dapat MBG? Selama puasa makanan kering katanya. Kalau makanan kering masuk akal, misalnya dibungkus per siswa gitu paket kan bisa dimakan buat buka, buat sahur ya. Ya nggak apa-apa, justru bagus itu membekali buat anak-anak, buat sahur, buat buka. Pahalanya. Nah, kalau tanya kira-kira menurut Islam gimana? Ya maksud kalau iman falahu mislu ajri fa'ili wa li an yanqusa min ujuri syai'. Kan kita dalil tadi. Siapa yang memberi makan berbuka kalau orang berpuasa maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa berkurang sedikit pun. Sepakat, Ya kan? Sepakat, Jadi kalau MBG itu makanan kering ya, tentu kan dimakannya ya bukan siang hari. Ya, kecuali anak-anak yang bengal ya, memang nggak ada yang puasa ya. Ya, tapi kan tujuannya ya bagus tuh. Kalau makanan kering kan, ya kan? Nah, kira-kira itu ya. Kecuali diberikannya tetap misalnya makanan porsi makanan basah seperti hari-hari biasa, ya kan? Terus dipaksa anak-anak buat makanan, ya kalau gitu ya dosa. Ya, tapi kalau makanan kering ya insya Allah itu berpahala, ya kan? Nah, apalagi untuk ya program itu ya, ikhlas karena Allah tujuannya untuk menyejahterakan ya anak-anak misalnya gitu ya. Allah. Jadi Pak, cukup ya. Insyaallah jawaban cukup yang bisa memuaskan. Baik, kita sudah mendekati azan maghrib. Jadi untuk kesempatan kita dulu dari saya sebagai perwakilan terima kasih kepada para ustaz dan kepada jemaah sekalian atas kehadirannya dan saya selama perwakilan mohon maaf bila kata-kata berkenan dan tutup dengan hamdalah subhanallah dan alhamdulillah alamin astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk bapak-bapaknya sebelah kiri dari saya ya. Untuk ibu-ibunya di sebelah kanan atau kita dari belakang. Kita sudah siapin makanan untuk takjil untuk buka